Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anak semua. Berjumpa dengan Ibu di sini dalam pembelajaran fikih kelas 9. Perkenalkan, nama Ibu Naneng Pujianti. Ibu mengampu mata pelajaran fikih untuk seluruh kelas 9 di MTSN Negeri 2 Kota Bekasi. Untuk pembelajaran jarak jauh ini anak-anak, Ibu akan menyampaikan materi pertama tentang indahnya berbagi. Kompetensi dasarnya yaitu memahami ketentuan menyembelih. Yang pertama akan dibahas adalah pengertian mengenai penyembelihan. Sembelihan dalam istilah fikih disebut dengan al-azkah atau yang bermakna baik atau suci. Sedangkan secara istilah adalah memutus jalan makan, minum, nafas dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan pisau, pedang atau alat lain yang tajam sesuai dengan dalil penyembelihan terdapat pada Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mauqudhatu wa mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma dzakkaitum wa ma dubiha 'alan nusubi wa tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi atau daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Kesimpulan dari surat Al-Ma'idah ayat 3 itu, maka binatang-binatang yang diharamkan bagi kita untuk dimakan, yang pertama adalah al-maitatu, bangkai. Yang kedua waddamu, dan darah. Ketiga, walahmul khinzir, daging babi. Yang keempat, wama uhilla li ghairillahi bih, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Nah, inilah kata kunci dari materi kita, diharamkan bagi kita hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Berikutnya, wal munkhaniqatu, yaitu hewan yang tercekik, wal mauqudhatu, yang terpukul, wal mutaraddiyatu, yang jatuh, wan natihatu, yang ditanduk, wa ma akala sub'u illa ma dzakkaitum, dan hewan yang dimakan oleh binatang buas kecuali jika kita sempat menyembelihnya sebelum hewan itu mati. Dan yang berikutnya wa ma dubiha 'alan nusubi, dan hewan yang disembelih untuk berhala, haram bagi kita untuk memakannya. Apa saja rukun menyembelih? Satu, harus ada orang yang menyembelihnya. Yang kedua, harus ada hewan yang disembelih. Yang ketiga, harus ada tujuan penyembelihan yang benar sesuai syarak. Alat untuk menyembelih yaitu harus tajam. Mari kita bahas rukun satu persatu. Syarat dari orang yang menyembelih. Tidak bisa ditawar orang yang menyembelih hewan yang akan dimakan oleh orang Islam, maka syaratnya adalah harus beragama Islam. Sembelihan orang kafir haram untuk dimakan. Penjelasannya terdapat pada Quran surat Al-Ma'idah ayat 5. Syarat yang kedua yaitu harus berakal sehat. Tentunya orang yang menyembelih harus orang yang sadar. Orang yang berakal sehat, tidak dalam keadaan gila atau mabuk. Yang ketiga adalah orang yang mumayyiz
artinya orang yang sudah dapat membedakan antara perkara yang baik dan buruk atau sesuatu yang salah dan benar. Mumayyiz ini ada di bawah balik, jadi anak yang dimana dia sudah bisa membedakan benar dan salah, dan dia telah mengerti tata cara penyembelihan, maka diperbolehkan untuk melaksanakan penyembelihan. Sedangkan ada sedikit tambahan menurut Syekh Ibnu Rushd dalam kitab Biyadatul Mujtahid. Ketiga syarat di atas ditambah dengan 2 syarat yang lain, yaitu diutamakan yang berjenis kelamin laki-laki, dan orang tersebut orang yang tidak menyia-nyiakan sholat. Kenapa harus berjenis kelamin laki-laki? Karena dalam proses penyembelihan tentunya kita akan berhubungan dengan alat yang tajam, berhubungan dengan darah yang mengalir. Dikhawatirkan jika wanita tidak sanggup, maka diutamakan laki-lakilah yang melaksanakan penyembelihan. Dan syarat berikutnya tidak menyia-nyiakan sholat, artinya dia bukan orang yang fasik, orang yang beragama Islam dengan menjalankan syariatnya. Rukun berikutnya yaitu syarat hewan yang akan kita sembelih. Yang pertama harus masih dalam keadaan hidup. Artinya kalau kita menemukan hewan halal sekalipun, kalau dia sudah dalam keadaan mati atau sudah menjadi bangkai, maka itu tidak boleh lagi kita sembelih dan itu akan menjadi makanan haram. Kecuali untuk ikan dan belalang. Ikan dan belalang walaupun dia sudah dalam keadaan mati, tapi dia tetap dalam keadaan halal. Hewan yang disembelih yang kedua yaitu hewan yang halal zatnya dan cara memperolehnya. Hati-hati. Bukan hanya zatnya, ayamnya halal, tapi ternyata ayam tetangga yang diambil. Oh, tidak boleh. Karena halal di sini adalah halal zat ayamnya dan halal bagaimana cara kita memperoleh hewan tersebut. Syarat alat dalam penyembelihan hewan. Yang pertama, alatnya harus tajam. Sebelum kita menyembelih, usahakan lakukan proses pengasahan atas alat yang kita mau pergunakan. Yang berikutnya terbuat dari besi, baja, bambu, batu, atau benda lainnya selain kuku dan tulang. Tujuan dari penyembelihan. Apa tujuan penyembelihan? Tujuan yang paling utama adalah untuk dikonsumsi sesuai dengan ketentuan-ketentuan syarat. Jika ada niat penyembelihan untuk hal lain yang berlawanan dengan ketentuan syarat ini, seperti untuk sesajen, arwah nenek moyang, ataupun untuk tumbal, maka hasil sembelihannya haram untuk dikonsumsi. Perhatikan anak-anak, hal apa saja sunnah dalam penyembelihan hewan. Yang pertama, hewan dihadapkan ke arah kiblat. Ini hukumnya sunnah. Lalu bagaimana ketika penyembelihan sapi di sekolah kita yang tahun lalu menyaksikan proses pemotongan kurban, Bu, tidak menghadap ke kiblat. Ini hukumnya sunnah. Jika bisa dikondisikan si badan sapi menghadap ke arah kiblat, maka itu lebih baik. Namun kalau tidak bisa, maka itu tidak apa-apa. Sunnah yang kedua adalah meniatkan semata-mata karena Allah dan sesuai dengan ketentuan syarat. Yang ketiga adalah membiarkan hewan yang disembelih mati sebelum dipotong. Nah, hati-hati. Sering terjadi di tempat penyembelihan hewan, di mana hewan yang baru dipotong masih dalam keadaan bergerak-gerak, sudah langsung dimasukkan ke dalam air panas. Itu tidak boleh. Dikhawatirkan hewan tersebut mati bukan karena disembelih, tapi mati karena direbus. Jadi harus dibiarkan dulu dalam keadaan mati, barulah diolah, baik itu direbus atau dipotong-potong. Sunnah yang berikutnya adalah alat yang digunakan untuk menyembelih haruslah tajam, supaya tidak menyiksa binatang tersebut. Dan yang kelima, kita harus mempercepat proses penyembelihan, agar hewan tidak merasa tersiksa. Dalam penyembelihan hewan, yang pertama kita harus berlaku ihsan atau baik, dengan cara tidak menampakkan pisau pada hewan yang akan disembelih. Sebelum disembelih dia sudah stres, darahnya mengalir tidak bagus, maka daging yang dihasilkan pun kurang bagus. Yang kedua adalah membaringkan hewan di sisi kiri dan memegang pisau dengan tangan kanan.
Yang ketiga, meletakkan kaki penyembelih di bagian leher hewan kalau hewannya besar seperti sapi, kerbau, diinjak bagian lehernya oleh kaki orang yang menyembelih. Yang keempat, adabnya adalah menghadapkan hewan ke arah kiblat tadi yang menjadi sunnah. Dan yang paling utama adalah mengucapkan bismillah. Bismillah di sini ada yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ada sebagian yang berpendapat bismillahi Allahu akbar. Kenapa bismillahi Allahu akbar? Karena Rahman dan Rahimnya Allah kurang tepat kalau digunakan dalam proses penyembelihan. Yang keenam adalah mengucapkan Allahu akbar. Jadi bisa digabung bismillahi Allahu akbar. Adab yang berikutnya yaitu membaca salawat atas Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalil berbuat ihsan ketika kita menyembelih yaitu dari Sayyid bin Aus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha kataba ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzabha wal yuhidda ahadukum syafratahu fal yurih dzabihata. Artinya, sesungguhnya Allah memerintahkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Cara penyembelihan hewan dibagi menjadi dua. Ada dengan cara manual seperti yang kita lihat di perumahan-perumahan. Hewan yang dipotong dalam jumlah sedikit. Yang pertama langkahnya adalah menyiapkan terlebih dahulu lubang penampung darah. Terutama kalau hewan yang disembelih adalah hewan besar seperti sapi, kerbau yang akan mengeluarkan darah yang banyak, maka kita perlu membuat lubang untuk menampung. Yang kedua, peralatan yang akan digunakan untuk menyembelih disiapkan terlebih dahulu seperti pisaunya atau talinya untuk mengikat jika memang diperlukan. Yang ketiga, binatang yang akan disembelih dibaringkan ke menghadap kiblat. Lambung kiri di bagian bawah. Yang keempat, leher binatang yang akan disembelih diletakkan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan agar mudah untuk memotong. Dan yang kelima, kaki binatang yang akan disembelih dipegang kuat-kuat atau diikat. Kepalanya ditekan ke bawah agar tanduknya menancap ke tanah jika yang dipotong itu adalah sapi, kerbau, atau kambing. Yang keenam adalah mengucap bismillah, jangan lupa. Kemudian alat penyembelihan digoreskan pada leher binatang yang disembelih sehingga memutuskan jalan makan, jalan minum, jalan nafas, serta urat nadi kanan dan kiri pada leher binatang. Itu cara penyembelihan yang pertama secara tradisional. Lalu ada juga penyembelihan secara mekanik. Ini dilakukan jika proses penyembelihan melibatkan hewan yang sangat banyak, biasanya di tempat jagal atau di pasar-pasar yang menyediakan daging. Proses penyembelihan secara mekanik. Apa perbedaannya? Yang pertama, kita tentunya harus menyediakan alat untuk pemotongan. Yang kedua, ini proses yang berbeda, yaitu hewan dimasukkan ke dalam ruangan yang sudah dipenuhi gas, sehingga hewan tersebut tidak sadarkan diri atau dalam keadaan pingsan. Otomatis kalau dia pingsan, maka tidak akan ada perlawanan ketika dia akan disembelih. Yang ketiga, dengan mengucap basmalah, binatang yang telah pingsan tersebut disembelih dengan alat penyembelihan yang sudah disiapkan sebelumnya. Dan yang terakhir, penyembelihan binatang dengan alat mekanik dibolehkan dan halal dagingnya asalkan memenuhi persyaratan dalam penyembelihan. Demikianlah anak-anak materi penyembelihan di kompetensi dasar yang pertama. Di kompetensi dasar berikutnya kita akan membahas tentang proses kurban dan akikah. Demikian dari Ibu. Ibu harap kalian bisa selalu menjaga kesehatan, sama-sama menjaga kebersihan, dan jangan lupa laksanakan sholat 5 waktu.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.